Oke, selamat pagi ya. Hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah analisis real 1 dan topik yang mau kita bahas hari ini adalah ekor barisan. Lebih khusus, ekor barisan dari barisan bilangan real ya. Oke. Pertama, apa itu ekor barisan bilangan real? Nah, untuk memahami ini tentu kita harus tahu barisan itu apa dulu. Penulisan barisan itu seperti apa, limit barisan itu apa, dan barisan konvergen itu apa, barisan divergen itu apa. Asumsinya, 5 poin ini sudah kita kuasai, baru kita membahas ekor barisan. Apa itu ekor barisan? Ini adalah definisinya ya. Oke, diberikan barisan bilangan real X sama dengan barisan Xn ya. Dan suatu bilangan M, bilangan asli. Oke. Nah, yang dimaksud dengan ekor barisan ke M dari barisan X, ya, notasinya nanti adalah XM, X besar M, bukan X kecil ya. Oke, kalau X kecil M itu maknanya unsur ke M dari barisan. Nah, kalau X besar M, maka itu maknanya adalah ekor barisan ke M dari barisan X. Oke. Nah, apa definisi ekor barisan ke M dari barisan X? Itu definisinya sebagai berikut. Yakni barisan yang unsur-unsurnya diambil dari barisan utamanya dengan cara mengambil unsur pertamanya adalah unsur ke M plus 1. Dan selanjutnya unsur ke M plus 2, unsur ke M plus 3, dan seterusnya. Jadi, ekor barisan ke M dari barisan X itu adalah barisan yang dimulai dari unsur ke M plus 1, unsur ke M plus 2, unsur ke M plus 3, dan seterusnya. Oke, sebagai contoh, misal diberikan barisan X sama dengan 1/n. Ya, kita tahu barisan ini kalau kita daftar itu adalah 1 unsur pertamanya, terus setengah unsur keduanya, 1/3 unsur ketiganya, dan seterusnya ya. Nah, maka ekor barisan ke-10 dari X itu adalah ya X indeks 10. Ini maksud atau simbol dari ekor barisan ke-10 itu adalah barisan yang dimulai dari suku ke-10 plus 1 atau suku ke-11 dari barisan asalnya. Nah, yang kita tahu suku atau unsur ke-11-nya adalah 1/11 dan selanjutnya 1/12, 1/13, 1/14, 1/15 dan seterusnya. Gitu ya. Dengan cara yang serupa kita bisa mencari ekor barisan ke berapapun dari barisan X ini. Oke. Kalau ditanya ekor barisan ke 25 berarti barisan yang dimulai dari 1/26, kemudian 1/27, 1/28 dan seterusnya. Gitu ya. Lanjut. Nah, yang penting dari ekor barisan ini itu adalah teorema mengenai ekor barisan ya. Nah, di sini ada 2 teorema ya. Yang pertama teorema ke-1 ini yang mau kita diskusikan. Oke. Bunyinya seperti ini. Diberikan barisan bilangan real X atau barisan Xn dan suatu bilangan asli M kecil ya. Nah, jika X konvergen, maka ekor barisan ke M juga konvergen. Dan begitu juga sebaliknya, jika ekor barisan ke M konvergen, maka X konvergen. Jadi secara umum, teorema 1 ini bilang, barisan X konvergen jika dan hanya jika ekor barisan ke M dari barisan X tersebut
konvergen. Dan lebih jauh lagi, konvergen kemana? Ternyata limit dari X itu akan sama dengan limit dari XM atau ekor barisan ke M. Jadi kalau barisannya konvergen ke suatu X kecil, gitu ya, misal, maka ekor barisan ke berapapun dari barisan tersebut pasti juga konvergen ke X kecil tadi, gitu ya. Buktinya kalian silahkan pelajari di buku Bartel, tidak sulit ya. Nah, sekarang saya mau langsung ke contoh. Diberikan barisan X, Xn dengan rumus seperti ini. Ya. Xn sama dengan, nah, jika N-nya kurang dari atau sama dengan 100, maka rumus barisannya sama dengan ini. Oke. Tapi jika X-nya lebih dari 100, maka rumus unsur barisannya itu seperti ini. Jadi kalau kita tulis atau kita tulis secara mendaftar, maka si barisan X ini, suku pertamanya berapa berarti? Yo. Oke, suku pertamanya berarti kita pakai rumus yang atas ya. Kurang dari 100 berarti kalau unsur ke-1 ya N-nya sama dengan 1. Jadi jawabannya min 1. Oke. Unsur kedua masih masuk rumus yang pertama. Negatif 1 pangkat 2. 1. Ya. Nah, unsur ketiga masih rumus yang pertama. Negatif 1. Unsur keempat 1. Nah, jadi unsur-unsurnya adalah negatif 1, 1, negatif 1, 1, dan seterusnya seperti ini ya. Oke, sampai ke berapa? Sampai suku ke 100. Nah, suku ke 101 nilainya adalah 5. Ya. Ke 102 juga 5. Kita masuk ke rumus yang kedua. Dan seterusnya. Jadi ini 5, 5, dan seterusnya. Oke. Pertanyaannya adalah, apakah barisan ini konvergen? Nah, ini menarik ya. Ini konvergen enggak ya? Nah, kita lihat tentu barisan ini konvergen. Kenapa? Karena ekor barisan ke-100 kalau kita lihat itu adalah barisan konstan 5 ini, ya kan? Artinya ekor barisan ke-100 itu adalah barisan yang dimulai dari suku ke-101 dari barisan X gitu ya. Jadi 5, 5, 5 dan itu barisan konstan. Yang kita tahu barisan konstan itu konvergen ke 5. Ya. Jadi berdasarkan teorema 1 tadi, jika ekor barisannya konvergen ke 5, maka barisan utamanya atau barisan X-nya juga akan konvergen ke 5. Jadi jawabannya barisan X ini konvergen. Gitu ya, aman ya. Lanjut, kita perkenalkan teorema ekor barisan yang kedua. Nah, teorema ini itu adalah teorema yang biasanya dipakai untuk sebagai senjata. Ya, senjata untuk membuktikan suatu barisan ini konvergen atau enggak tanpa menggunakan definisi epsilon lagi, definisi awal limit barisan ya. Gimana caranya, Pak? Caranya adalah teorema 2. Diberikan barisan bilangan real X atau barisan Xn ya. Kemudian ada suatu bilangan real X kecil dan ada suatu barisan N, di mana barisan ini merupakan barisan bilangan real positif ya. Jadi harus positif. Dan limit barisan AN ini sama dengan 0. Oke. Jika ada suatu konstanta C yang lebih besar dari 0 dan M bilangan asli, sehingga untuk setiap N bilangan asli yang lebih besar dari M tersebut,
ya. Berlaku seperti ini misalnya, nilai mutlak xn dikurangi x selalu kurang dari c kali an. Nah, kalau berlaku ini, maka kesimpulannya adalah limit dari barisan x ini ya adalah x kecil. Nah, seperti itu. Buktinya tidak sulit juga, mungkin cuma 5 baris atau 4 baris ya bisa selesai. Jadi kalian pelajari sendiri di buku Bartel ya, buku Bartel. Kalau edisi ketiga dia ada di halaman 58 paling atas ya, kalau edisi ketiga. Oke. Contoh sekarang. Nah, diberikan barisan x, xn ya, seperti ini. Xn sama dengan barisan 1/1 plus 5n. Jadi, ini suku pertamanya adalah 1/6, suku keduanya 1/11, dan seterusnya ya. Pertanyaannya, apakah barisan ini konvergen? Nah, perhatikan untuk menjawab ini, kita punya hubungan seperti ini dong ya. 0 selalu kurang dari 5n, jelas karena 5n ini pasti positif. Dan 5n selalu kurang dari 1 plus 5n, jelas ya. 5n kan akan kurang dari 1 plus 5n karena ada penjumlahan dengan 1 di sini. Otomatis dia paling besar ya, lebih besar ya. Maka kita punya hubungan resiproknya atau sepernya, yaitu 0 kurang dari 1/1 plus 5n kurang dari 1/5n. Kok posisinya kebalik, Pak? Ya jelas, karena penyebutnya lebih besar yang ini. Jadi dia lebih kecil daripada yang 1/5n. Nah, artinya, kalau kita nemu bentuk seperti ini, bisa kita ubah ke bentuk ini dong, ya. Karena nilainya pasti positif, jadi bisa kita tulis 1/1 plus 5n itu adalah nilai mutlak 1/1 plus 5n dikurangi 0. Dan ini kurang dari, nah 1/5-nya kita pisah dengan 1/n. Oke. Nah, jelas 1/n ini adalah barisan positif, barisan real positif yang limitnya adalah 0 ya. Artinya apa, Pak? Kita dapat menerapkan teorema 2 tadi ya, dengan si an-nya adalah 1/n ini dan c-nya adalah 1/5 ini ya. Dan m-nya berapa, Pak? Karena ini berlaku, ketaksamaan ini berlaku untuk semua n, jadi n-nya bisa kita pilih 1 dong ya. Kita pilih bilangan asli terkecil aja karena ini ketaksamaan ini berlaku untuk semua gitu ya. Nah, karena memenuhi teorema 2 dengan c-nya setengah, m-nya 1 dan an-nya adalah 1/n, dapat kita simpulkan bahwa limit barisan 1/1 plus 5n itu barisan itu konvergen dan limitnya adalah 0. Gitu ya. Next. Nah, ini contoh, tapi saya jadikan ini diskusi, silahkan diskusikan sendiri di rumah ya. Kalau bisa ngejawab ini berarti kalian paham tentang ekor barisan ya. Pertama, diskusi yang pertama. Misal diberikan barisan xn-nya seperti ini. Nah, b pangkat n, di mana b-nya antara 0 dan 1. Pertanyaannya, konvergen atau enggak? Nah, kalian bisa pakai teorema-teorema tentang ekor barisan tadi. Ya. Lanjut, kalau diberikan yn dengan rumus yn-nya seperti ini, c pangkat 1/n, di mana c-nya kurang dari 1, tunjukkan bahwa limit barisan ini akan sama dengan 1. Nah, ini juga diskusikan. Bisa nggak kita menunjukkan gitu ya. Lanjut,
Kemudian diskusi yang terakhir, tunjukkan bahwa limit dari barisan n pangkat 1/n itu sama dengan 1. Nah, ini juga memanfaatkan teorema ekor barisan. Kenapa? Kalau kita pakai definisi limit bisa, tapi mungkin tidak mudah, gitu ya. Oke, silahkan diskusi dan kita akhiri pembahasan kita kali ini sampai di sini. Terima kasih.